Informasi yang tidak kalah menarik, ada apa sih? Betul, ini masih tidak jauh dari dunia laut ya. Peneliti gabungan dari Australia dan Amerika menemukan cara untuk mempertahankan populasi terumbu karang yang semakin menurun di Great Barrier Reef, Australia. Berikut informasinya. Tiap tahun dalam kondisi optimal, terumbu karang di Great Barrier Reef, Australia melepaskan miliaran sel telur dan sperma ke laut. Sel telur dan sperma bersatu membentuk larva yang bergerak bebas yang disebut planula. Planula akhirnya menetap di dasar laut dan akan membentuk koloni terumbu karang yang baru. Tapi di daerah terumbu karang lepas pantai Queensland, didapati koloni terumbu karang menyusut pada tingkat 1. Menurut ilmuwan, penyusutan ini dikarenakan respon radikal. Tim gabungan dari Smithsonian Institute di Amerika Serikat, Australian Institute of Marine Science, dan Kebun Binatang Taronga sedang membangun sebuah bank sperma terumbu karang sebagai solusi dari krisis ekologis berkelanjutan. Penelitian yang dipublikasikan tahun lalu dalam jurnal Proceedings National Academy of Science Journal mengatakan studi dari 214 individu terumbu menunjukkan penurunan hingga 50,7% dari rentang waktu 1985 hingga 2012. Para ilmuwan menyalahkan kerusakan siklon, predator yang berupa bintang laut berduri, dan pemutihan karang yang dibawa oleh suhu air hangat. Pemulihan mungkin dilakukan dengan mengurangi populasi bintang laut dan meningkatkan kualitas air, tetapi bisa memakan waktu hingga 20 tahun untuk mengembalikan terumbu hilang. Mereka mulai melakukan teknik kriogenik karang, menggunakan teknik yang sama yang digunakan untuk mengawetkan sperma manusia. Sampel sperma dimasukkan ke dalam tabung kriogenik yang telah ditambahkan nitrogen cair dan mampu membekukan sperma sekitar 20 derajat per menit. Ketika suhu mencapai minus 196 derajat Celcius, sperma direndam dalam nitrogen cair, disimpan. Dan dengan membekukan sampel, Hagedorn mengatakan tim dapat membangun sebuah bank yang terdiri dari sperma dan telur dari berbagai spesies terumbu karang yang ada. We create a coral fertility clinic and we bank down the coral sperm and the coral stem cells. Bank sperma terumbu karang akan disimpan di kebun binatang Western Place di New South Wales, Amerika yang berjarak lebih dari 1000 mil dari tempat asalnya. Sampel secara teoritis dapat terus dipertahankan selama ratusan atau bahkan ribuan tahun jika diperlukan. Menarik ya, jadi kita juga punya cara baru untuk melestarikan terumbu karang, Betul. menumbuhkan semakin banyak. Karena terumbu karang itu juga hidup loh di dalam itu. Yes. Mereka juga punya alat untuk mendefense dirinya sendiri. Kadang-kadang kalau diver-diver itu lagi turun, yang bermasalah adalah kulit mereka suka tiba-tiba cedera, suka tiba-tiba gatel-gatel, suka tiba-tiba jadi merah-merah. Itu kenapa? Nah itu tuh karena kadang-kadang kalau diving lagi nyelam itu suka nggak sadar mungkin kesenggol atau tersentuh secara tidak sengaja. Nah para terumbu karang itu ternyata mereka juga punya alat pertahanan diri. Mereka bisa menyemprotkan sesuatu cairan gitu kalau mereka merasa terganggu. Tapi berbahaya nggak? Maksudnya beracun bisa sampai mengakibatkan kematian kalau kita terkena itu? Paling alergi Oh, ya. Kalau alergi kematian saja. sih kayaknya enggak ya. Jadi terumbu karangnya juga macam-macam. Ada yang semacam karang panik gitu ya. Dia kayak panik gitu begitu kesentuh. Wah siapa nih? Cerat gitu langsung menyeburkan satu. Soalnya saya pernah. Jadi sampai gatel banget. Begitu naik ke atas harus disiram sama cuka. Oh gitu. Supaya dia netral lagi. Dan juga kalau misalnya ubur-ubur itu kan juga menjadi salah satu hewan laut yang kita perlu waspadai jika diving. Karena Betul. kalau misalnya kena tentacles-nya itu langsung bisa gatal. merah semua. Dan kalau tidak salah, saya nggak tahu ini betul apa enggak, Iya. saya pernah menonton film Surf's Up. Surf's Up itu mengenai penguin-penguin yang memang suka berselancar. Pada saat itu ada yang terserang oleh ubur-ubur begitu kan. Salah satu caranya adalah disirami urin. Oh. Untuk penawarnya, betul Oh nggak itu itu sih? Iya, itu juga banyak Iya sih, kan? banyak ya. Itu pertolongan pertamanya seperti itu. Ah, Sebetulnya oke. sih obatnya bukan urin ya, cuma kalau misal lagi emergency ya pakai itu aja. Iya. Nah mungkin bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai terumbu karang dan segala hal yang berkaitannya, Anda bisa coba menghubungi ya www.terangi.org.id. Jadi Terangi itu adalah sebuah yayasan terumbu karang Indonesia yang sudah didirikan sejak September tahun 99. Nah di situ Anda bisa tahu mengenai kegiatannya, terus
mungkin kalau Anda ingin mendukung seperti kata-kata Zizi bahwa terumbu karang juga memiliki peran yang sangat positif ya terhadap ekosistem di kita ya. Manusia juga di sini yang akan mendapatkan manfaatnya nanti ya kan. Betul. Coba kunjungi aja situs tersebut untuk belajar lebih lanjut. Ini saya lagi lihat-lihat nih, tapi belajaran ntar di rumah Sayang, aja. kasihan nanti ikan-ikan nggak punya rumah. Gitu Karena ya, Zi? disitulah tempat Betul, mereka betul. bersembunyi, mereka ngumpet. Kayak Finding Nemo. Iya, itu dia rumahnya Nemo. Nah, bagi Anda yang mungkin penasaran begitu ya, ingin menikmati keindahan laut tapi tidak berani diving atau belum mendapatkan sertifikasi diving, Anda bisa mungkin snorkeling gitu. Dan salah satu snorkeling site yang oke banget yang saya sudah pernah alami sendiri adalah Pulau Komodo. Saat itu saya sempat menginap di sebuah pulau namanya Kanawa, Pulau Kanawa. Dan di situ nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu pakai kapal dulu untuk ke tengah untuk melihat terumbu karang yang cantik. Jadi dari pinggir pantai itu kita jalan-jalan sudah melihat terumbu karang yang begitu cantik dengan varian ikan yang luar biasa. Kita ngeliat dengan mata begini aja langsung. Yes. Wow. Jadi kamu nggak perlu khawatir, nggak perlu nunggu lisensi dulu, Adrian. Oh gitu. Kalau di Bunaken itu gimana? Masih Bunaken bagus saya nggak belum sih? pernah, tapi kalau misalnya Adrian tertarik untuk diving, biasanya di beberapa spot pariwisata di Indonesia itu sudah mulai menyediakan jasa untuk orang-orang yang non-diver tapi pengen diving, jadi untuk fun dive aja. Oh, Jadi oke. itu Adrian akan dipegangin sama masternya, dive masternya, dan kedalamannya mungkin tidak boleh sedalam yang diver yang sudah berlisensi. Tapi lumayan kan, misalnya bisa turun 5 meter, bisa melihat-lihat ada apa di bawah, terus naik lagi. Iya. Tapi saya mau pilih divernya, maksudnya pelatihnya gitu. Kalau bisa ada yang ciwi. Rata-rata cowok sih, kecuali kalau bisa Zizi tiba-tiba jadi dive master. Nanti ya, Atau Frian tunggu. Tishan. Atau mungkin itu loh, Nadine Chandrawinata kan kalau nggak salah dia